Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih diberi kesehatan ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Papang Xiao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 180. Yang mana pada Perfect World episode 180 ini menceritakan Xiao yang akan kembali mengejutkan semua orang melihat pertarungan Xiao melawan putra Dewa Jatuh yang namanya sangat terkenal di alam atas. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun tetua klan jiwa 8 lengan pun memberitahu jika di kota pemakaman sedang diadakan lelang penting. Dan Xiao bisa ke sana untuk mencari apa yang Xiao butuhkan. Setelah itu mereka bisa bernegosiasi kembali. Di sini pun Xiao langsung ke rumah lelang abadi di kota pemakaman yang dimaksud. Pemilik lelang pun mengatakan bahwa selama beberapa generasi tak ada yang bisa menemukan rahasia menjadi hidup abadi di reruntuhan kuno abadi yang kekal itu. Dan hal itu membuat rahasia keabadian terus tersembunyi. Di sini pelelang itu memperlihatkan rumput kebangkitan yang mana meski seseorang hanya tersisa setitik energi kehidupan, maka nyawanya akan bisa diselamatkan jika memakan rumput itu. Serta ada juga sumber mata air kehidupan yang bisa melawan penuaan dan memperpanjang vitalitas. Dan kedua harta karun tersebut akan dilelang secara bersamaan. Bao Ming, Huan Hun, Fu Sheng Cao. Xiao pun terlihat tertarik dengan dua barang tersebut karena benda itulah yang dibutuhkan Xiao untuk tahap berikutnya dalam kultivasi. Namun putra Dewa Jatuh yang juga di situ berkata jika dirinya ingin mengambil kedua barang ini. Terlihat putra Dewa Jatuh ini langsung mengeluarkan auranya setelah mendengar Xiao berkata sesuatu dan Long Yu yang memberitahunya tentang Huang ini. Yang mana hal itu membuat Tai Yin Yutu merasa bahwa orang ini sangat tak sopan. Sementara Qing Yi merasa bahwa orang ini seperti bukan dari era ini melihat kekuatannya yang tak biasa. Di sini putra Dewa Kuno ini berkomunikasi dengan Xiao lewat telepati mereka. Dan dia berkata bahwa setelah pelelangan ini selesai maka Huang bisa menemuinya kembali. Xiao pun tak tinggal diam begitu saja dan berkata bahwa dirinya siap meladeni orang ini. Melihat ada dua orang yang tertarik dengan dua barang ini, pelelang pun akan mendengarkan penawaran dari kedua orang ini. Di sini tetua klan jiwa lengan 8 memberitahu pelelang itu jika Huang ini mempunyai cabang pohon wilau yang tersisa dari era sebelumnya. Maka dari itu pun pelelang ini mengatakan bahwa dua barang ini akan dijual dengan harga satu cabang pohon wilau era sebelumnya yang telah diwariskan. Di sini tetua itu kembali ke Xiao dan bertanya apakah Xiao tertarik dengan penawaran ini. Apalagi kedua barang ini dapat membangkitkan kembali kehidupan dan jauh lebih berharga dari ramuan suci. Namun Xiao heran bagaimana tetua klan jiwa lengan 8 ini tahu bahwa Xiao membawa cabang pohon wilau dan kenapa tua ini melakukan hal tadi. Di sini tetua ini mengatakan jika Xiao tak seharusnya menyembunyikan cabang pohon wilau itu jika Xiao ingin menukarkan dengan dua barang tadi. Di sini Pak Tua ini menceritakan jika cabang wilau itu ditinggalkan oleh leluhur pemuja mereka yang adalah penduduk asli dari tanah abadi kuno. Di sini Pak Tua ini mengeluarkan formasi pelindung kedap suara dan memberitahu jika tempat ini sebenarnya adalah kerajaan suci dari leluhur pemuja tersebut. Dan kini mereka masih memuja sisa peninggalan dari leluhur pemuja tersebut. Yang mana saat Xiao keluar dari jurang hitam, Pak Tua ini merasakan jika Xiao ini pasti membawa barang suci dengan asal muasal yang sama dengan tempat ini. Dan Pak Tua ini memperkirakan bahwa benda itu adalah cabang pohon wilau. Dan sekarang Pak Tua ini berharap untuk bisa menggabungkan cabang pohon wilau yang dibawa Xiao dengan batang roh pengorbanan peninggalan leluhur mereka. Karena jika sisa peninggalan bisa dihidupkan kembali, maka Xiao akan menjadi penyelamat bagi seluruh keluarga abadi kuno. Xiao pun berpikir jika itu memang sudah seharusnya disatukan karena cabang di tangannya adalah barang peninggalan Dewi Wilau. Dan demi kepercayaan dari tempat ini, Xiao pun bersedia membantu Pak Tua ini. Apalagi Pak Tua ini mempunyai kekuatan seperti ini, namun masih bersedia bertransaksi secara adil. Sementara orang lain kebingungan karena di era sebelumnya belum tentu ada cabang pohon wilau. Di sini pun akhirnya Xiao memberikan cabang pohon wilau itu kepada Pak Tua itu untuk ditukar dengan dua barang tadi. Dan tentu saja pelelang pun langsung bersedia memberikan dua barang itu kepada Xiao ini. Di sini putra Dewa Jatuh pun bertanya kepada pemilik lelang kenapa mereka memasang harga seperti ini. Yang mana putra Dewa Jatuh ini berpikir seperti ada kecurangan di tempat ini karena semuanya seperti sudah diatur. Di sini Pak Tua ini meminta agar putra Dewa Jatuh ini menghargai setiap keputusan yang dikeluarkan oleh tempat lelang abadi peninggalan zaman kuno ini. Di sini Pak Tua ini memberitahu Xiao lewat indera ilahinya jika Xiao harus hati-hati karena putra Dewa Jatuh ini terlihat kesal serta serakah tak terkendali. Bahkan Pak Tua ini bertanya apakah perlu mereka membantu Xiao untuk mengusir putra Dewa Jatuh itu.
Namun Xiao menjawab bahwa mereka tak perlu melakukan itu, karena jika putra Dewa Jatuh ini berani membuat masalah, maka Xiao yang akan membunuhnya sendiri. 他敢找麻烦， 贵客打发了他，贪欲难言，怕是会。 Xiao pun melihat jika putra Dewa Jatuh ini mulai mengeluarkan kekuatan amarahnya. Dan di sini Xiao berkata jika tadi mereka berdua sepakat akan menyelesaikan semua ini setelah pelelangan ini selesai. Dan Xiao meminta agar putra Dewa Jatuh ini keluar dari kota ini sendirian serta mencari tempat untuk makamnya sendiri. Di sini pun terlihat jika putra Dewa Jatuh ini memilih medan perang kuno di kota pemakaman kuno abadi ini. Putra Dewa Jatuh ini pun tak menyangka jika kunang-kunang kecil seperti Xiao berani menantang bulan terang seperti dirinya. Di sini putra Dewa Jatuh ini meminta agar Xiao memberikan obat cuci serta tubuh abadi Xiao, dan putra Dewa Jatuh akan membiarkan kematian yang lebih bermartabat untuk Xiao. Namun di sini Xiao berjanji jika putra Dewa Jatuh berani menyentuh tubuhnya, maka tak akan ada martabat yang tersisa dari putra Dewa Jatuh ini. Dan terlihat pertarungan mereka berdua ini pun langsung terjadi di tempat ini. Di sini pun Xiao memberikan pukulan itu untuk mewakili kedua seniornya dari Dojo Supreme. Putra Dewa Jatuh pun mengakui jika Xiao lebih baik dari kedua seniornya itu. Namun ini semua masih belum cukup bagi putra Dewa Jatuh. Di sini putra Dewa Jatuh ini mengeluarkan teknik harta rahasia dari klannya yang bernama Segel Dewa Jatuh. Namun di sini Xiao langsung menggunakan teknik gabungan dari teknik reinkarnasi dan teknik petirnya untuk menahan segel itu. Tai Yin itu pun terlihat senang melihat pukulan bersih dan cepat milik Xiao setelah melihat putra Dewa Jatuh ini terlempar. Di sini pun Xiao berkata jika ini adalah balasan atas kesombongan putra Dewa Jatuh tadi. Putra Dewa Jatuh pun baru tahu jika Xiao ini sudah mengambil langkah itu. Namun baginya Xiao tak akan bisa lebih dari ini karena putra Dewa Jatuh ini belum pernah mendengar Huang mendapatkan peluang khusus. Namun bagi Xiao, membangun energi abadi bukanlah hal yang sulit. Dan hanya orang bodoh seperti putra Dewa Jatuh inilah yang bisanya menggunakan barang eksternal tambahan untuk bisa mengambil langkah dan membentuk energi abadi. 仙气又不是多难的事儿。 你并不多是积累。 Mendengar dirinya direndahkan, putra Dewa Jatuh ini pun langsung mengeluarkan energi abadinya. Dengan cepat Xiao langsung mengeluarkan sayap petirnya dan pertarungan kembali dilanjutkan di udara. Di sini pun putra Dewa Jatuh ini mengeluarkan teknik rahasia lain yang bernama teknik pemurnian yang dianggap sebagai teknik pemurnian tertinggi, yang mana teknik itu berbentuk sebuah tungku dan langsung menyedot Xiao ke dalamnya. Terlihat Jing Yi pun cemas melihat keadaan itu. Namun putra Dewa Jatuh ini dibuat terkejut melihat Xiao yang mampu menghancurkan tekniknya tersebut. Cao Yusung pun merasa bahwa teknik pemurnian ini tak sebaik 3000 api dao milik Xiao. Karena Xiao masih hidup dan bersemangat, bahkan tak terluka sedikit pun. Di sini pun Xiao bertanya apakah masih ada teknik rahasia yang masih ingin digunakan. Karena jika tidak, maka Xiao akan segera mengakhiri pertarungan ini. 还有没有什么禁忌神通能施展的？ Di sini terlihat Jing Yi khawatir lagi melihat putra Dewa Jatuh mengeluarkan kekuatannya lagi. 不要太过张狂。 那我可要结束此战了。 Namun dengan menggunakan lorong surgawi di tengahnya, Xiao pun dengan santai menahan serangan dari putra Dewa Jatuh ini. Dan di sini Xiao kembali menyerang putra Dewa Jatuh ini menggunakan gabungan teknik petirnya. Terlihat putra Dewa Jatuh ini tak bisa menahan serangan Xiao yang hanya menggunakan satu tangan ini. Cao Yusung dan Tai Yin Yutu pun terlihat senang melihat Xiao yang sudah menang. Namun Jing Yi bertanya apakah mereka berdua tak merasakan jika energi abadi yang dikeluarkan putra Dewa Jatuh ini tak sehebat milik Xiao. Di sini Xiao pun heran karena mayat putra Dewa Jatuh ini masih berbentuk manusia. Karena seharusnya dia harus berubah ke wujud aslinya jika mati. Di sini terlihat kekuatan muncul dari tubuh putra Dewa Jatuh ini dan membentuk burung fonik sejati yang besar. Melihat itu, Jing Yi meminta Xiao untuk berhati-hati. Di sini Xiao baru tahu jika itu adalah teknik fonik sejati abadi. Sambil menghindari serangan itu pun Xiao mengakui jika dirinya sudah meremehkan putra Dewa Jatuh ini. Kemudian fonik ini pun mengeluarkan kekuatannya yang langsung masuk ke tubuh putra Dewa Jatuh ini. Dan terlihat karena kekuatan itu, tubuh putra Dewa Jatuh ini terangkat dan energi abadi di tubuhnya menyala kembali. Di sini pun putra Dewa Jatuh ini bisa hidup kembali yang membuat Xiao sedikit terkejut. Di sini pun putra Dewa Jatuh ini juga mengakui jika Huang ini sedikit lebih kuat dari kedua seniornya dari Dojo Supreme yang pernah dia kalahkan.
Namun sayangnya, meski Dojo Supreme sudah mengangkat Si Hao menjadi murid, namun tetap saja harus bertemu dengan putra Dewa Jatuh ini. Terlihat di sini pun putra Dewa Jatuh ini mengeluarkan belati emas abadi untuk digunakan menyerang Si Hao ini. Si Hao pun dengan cepat langsung mengeluarkan pedang abadi Daluonya. Dan di sini pun pertarungan menggunakan pusaka kuat itu terjadi kembali. Namun tak butuh waktu lama untuk Si Hao menebas putra Dewa Jatuh ini menggunakan pedang abadi Daluo tersebut, yang mana tebasan Si Hao ini menyasar tepat di titik energi abadi putra Dewa Jatuh berada. Putra Dewa Jatuh pun bertanya kenapa Si Hao bisa melakukan ini padahal mereka berdua sama-sama sudah membangkitkan energi abadi. Dan Si Hao berkata jika saat putra Dewa Jatuh mengambil langkah itu, dirinya tak menemui keanehan seperti Si Hao. Mendengar itu putra Dewa Jatuh ini bertanya apakah Si Hao melawan kutukan sambil mengambil langkah itu. Si Hao pun memberitahu jika belakangan ini beberapa orang yang mencoba mengambil langkah itu entah berhasil atau tidak, tak satu pun yang menemui situasi aneh dan kutukan. Terlihat Si Hao langsung menahan putra Dewa Jatuh ini saat dirinya akan menyerang Si Hao dari belakang. Dan Si Hao memberitahu bahwa dirinya lah yang menghancurkan sumber kutukan itu untuk sementara waktu. Dan putra Dewa Jatuh tak akan mengerti karena dia tak mempunyai pengalaman tentang itu. Kemudian di sini pun Si Hao langsung menghabisi putra Dewa Jatuh ini. Di sini pun batu petir keluar dan bertanya batu berharga apa yang dibawa putra Dewa Jatuh ini. Sementara Cao Yusong pun yakin jika nama Huang akan tersebar di seluruh alam abadi kuno dan mengejutkan semua penjuru karena putra Dewa Jatuh dari zaman kuno bisa dikalahkan di tempat ini. Namun saat Long Yu akan pergi, di sini Jing Yi langsung menghadangnya. Di sini pun Xiao bertanya apakah mereka tak akan membicarakan aliansi lagi. Long Yu pun mengaku jika semua ini tak ada hubungannya dengan dirinya karena Long Yu ini hanya berniat untuk membantu membentuk aliansi saja. Dan Long Yu tak menyangka jika putra Dewa Jatuh ini ternyata memiliki niat jahat. Di sini pun Xiao meminta Cao Yusong dan Tai Ginyu untuk memeriksa apakah ada barang berharga di tubuh putra Dewa Jatuh ini. Kemudian Xiao meminta agar Long Yu ini mengantarnya untuk menemui Jun Dao secara langsung. Sementara orang-orang di luar bertanya-tanya apakah Huang ini perlahan-lahan akan membunuh orang-orang kuno secara berurutan. Dan salah seorang bertanya-tanya apakah Jun Dao ini akan pergi atau akan mengambil langkah itu. Terlihat Long Yu ini mengantar Xiao CS ke sebuah gua kuno. Dan dia pun memberitahu jika Jun Dao berada di dalam sana. Di sini pun Xiao ini meminta Long Yu ini untuk pergi. Sementara batu petir melihat jika ada formasi yang melindungi gua itu. Namun Xiao dengan menggunakan pedang abadi Daluonya langsung menghancurkan formasi itu sambil meminta Jun Dao untuk keluar. Melihat Jun Dao yang akan kabur, Xiao pun berusaha menebaskan pedangnya. Namun Xiao dikejutkan karena itu hanyalah ilusi saja. Dan Xiao menyayangkan karena tubuh asli Jun Dao ini terpaksa harus lepas. Kemudian di sini Xiao mengakui jika Jun Dao ini lebih pintar dari putra Dewa Jatuh itu. Tak lama kemudian Xiao Jesse ini masuk ke dalam gua itu. Dan di sini pun mereka menemukan jika terdapat banyak harta karun. Di sini pun Xiao kembali mengambil belati emas abadi tadi yang mengandung emas abadi berwarna-warni. Dan Xiao pun ingin membandingkan belati itu dengan pedang abadi Daluonya. Di sini pun terlihat kedua senjata abadi itu saling bertabrakan satu sama lain. Di sini mereka dikejutkan karena kekuatan cahaya warna-warni dari belati itu langsung diserap oleh pedang Daluo. Dan tiba-tiba muncullah sesosok orang yang memegang pedang abadi Daluo ini. Yang mana orang ini ternyata adalah sosok misterius atau Hodam dari pedang Daluo ini. Xiao pun tak menyangka jika kekuatan emas abadi itu diserap oleh pedang abadi Daluo. Di sini Jing Yi bertanya apakah ada perubahan besar dari pedang abadi Daluo ini. Namun Xiao merasakan jika bobot dari pedang ini tak berubah sedikit pun. Di sini Cao Yusong khawatir jika ternyata pedang ini lebih kuat dari perkiraan mereka. Namun di sini pun terlihat pergerakan yang menuju ke arah mereka. Dan pada Perfect World episode 181, Xiao akan bertemu lagi dengan Phoenix Perak yang pernah diselamatkan oleh Si Hao waktu itu. Dan kemudian Xiao akan mencari Jun Dao tadi yang mana akan terjadi pertarungan yang besar lagi. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 180 ini. Lagi-lagi Si Hao ini mampu mengalahkan jenius dari era kuno ya. Ngeribet sih.
Dan seperti apakah pertarungan demi pertarungan yang akan dihadapi Xiao ini, kita tunggu saja dalam Perfect World episode 181. Akhir kata, selamat ngapain aja buat kalian semua, dan see you next episode.